Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. InsyaAllah hari ini 3 Syawal ya, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2020 berapa? 6. Iya, betul ya? Iya, sanabda insyaallah wa naqra fi kitab durus fi syarhi nawaqid Islam, syarah nawaqid Islam yang ditulis oleh Imam Ad-Da'wah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang disyarah oleh di sini Fadilatul Syekh Al-Allamah Muftid Dar Al-Imam Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa saddadah. Nah, kita mulai dari muqaddimah yang dibawakan oleh beliau, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan itu sendiri. Nah, paling awal ya, ada nggak? Muqaddimatus syarih. Terus ke depan, ke belakang. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muqaddimatus syarih. Qala al-muallif hafizahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah telah berfirman, kata Syekh Fauzan langsung membawakan ayat di sini. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan adalah musuh yang amat nyata bagi kalian. Wa hadza syarhun li risalati nawaqidul Islam al-asyarah. Ini adalah penjelasan syarah untuk risalah yang singkat Nawaqid Islam yang 10, pembatal-pembatal keislaman yang 10. Li Syekhul Islam Al-Imamil Mujaddid, Imami Da'wah, yang ditulis oleh Syekhul Islam. Nah, beliau digelari dengan Syekhul Islam. Nah, sangat layak. Yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kuntu qad alqaituhu durusan fil masjid, yang sebenarnya syarah ini adalah syarah yang telah saya sampaikan melalui pelajaran-pelajaran yang ada di masjid. Fara'a ba'dul ikhwan tafrighahu minal asyritah wa tiba'atahu wasta'dhanani fi dzalik fa'adhintu lah. Kemudian sebagian ikhwan ingin menulis ulang dari kaset-kaset yang ada, rekamannya. Dan juga tujuannya ingin mencetak buku ini. Kemudian mereka meminta izin kepadaku dalam hal ini dan aku berikan izin. Asa an yakuna fihi syai'un minal faidah. Semoga di dalam syarah ini terdapat sedikit dari faedah. Masya Allah, ini di antara ketawaduan Syekh Al-Fauzan, ya, sedikit dari faedah. Padahal banyak faedahnya di sini. Nah, di kitab ini adalah kitab yang juga sangat urgen untuk dipelajari bagi para penuntut ilmu, terlebih lagi salafi yang mengklaim dirinya pengikut para salaf. Karena nawaqid Islam ini adalah perkara yang sangat penting. Kemudian juga apalagi di zaman sekarang, zaman banyak syubhat, ya, sekte-sekte dari Khawarij yang terlalu berlebihan di dalam menggelari seorang dengan kafir, dibatalkan keislamannya, dan juga ada yang dia terlalu bermudah-mudahan memberikan Islam kepada seorang, memberikan Islam kepada seorang, nasallahu salamul afiyah, itu seperti kaum Murji'ah. Sebagaimana yang kita jelaskan dalam kitab Al-Furuq. Haitsu qama Syekh Al-Fadil Al-Akh Muhammad Ibn Fahd Al-Husain bihadzal amal, di mana yang mengerjakan perbuatan ini, mengerjakan amalan ini, artinya
mentafrigh dan mencetak, ya, itu adalah Syekh Al-Fadil Muhammad ibn Fahd Al-Husain. Fajazahullahu khaira wa nafa'a bihi. Semoga Allah Azza wa Jalla membalaskan beliau dengan kebaikan yang banyak dan juga memberikan manfaat dengan ini. Waqad adzintu lahu bi tiba'atihi wa nasyrihi, dan saya telah mengizinkan untuk dicetak dan disebarluaskan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Katabahu Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Udah lama tuh ya. Udah berapa? 20 tahun lebih. 20 berapa? Sekarang 1047 ya. Berarti 23 tahunan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke muqaddimatu mu'add syarh. Qala alhamdulillah alladzi ja'ala fi kulli zamanin fatrah minar rusul baqaya min ahli ilm yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-adha wa yuhyuna bi kitabillah al-mauta wa yubsiruna bi nurillahi ahlal ama. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan di setiap zaman kekosongan dari para rasul yang tersisa dari kalangan ahli ilmu, yang mana mereka tugasnya menyeru orang yang telah sesat kepada petunjuk, dan mereka sabar dari orang-orang yang sesat tersebut atas yang diganggu oleh mereka, dan mereka menghidupkan orang-orang yang mati dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Yang betul-betul sudah jauh dari Al-Quran. Wa yubsiruna bi nurillahi ahlal ama, dan juga apa? Memberikan basirah, penglihatan kepada orang-orang yang buta dengan cahaya Allah Azza wa Jalla, dengan ilmu. Fakam min qatilin li iblis qad ahyuhu. Betapa banyak orang yang telah mati, mati itu maksudnya terpengaruh iblis, qad ahyuhu, kemudian dihidupkan kembali oleh para ulama. Wa kam min dhalin ta'ih qad hadauh. Dan betapa banyak orang yang telah sesat, terombang-ambing ke sana dan ke sini, ya, kemudian apa? Mereka memberikan hidayahnya, memberikan petunjuk jalan yang benar. Ini siapa? Ahli ilmu. Makanya apa? Adanya ahli ilmu, kita harus bersyukur. Adanya guru, adanya ustadz, adanya syekh, apalagi salafi, itu wajib bersyukur. Kenapa? Karena kalau nggak ada mereka, nggak mungkin kita berada di atas jalan yang hak. Lebih lagi di zaman ini, zaman yang penuh dengan syubhat merajalela. Dan juga apa? Zaman orang-orang yang mengklaim bahwasanya dirinya pengikut para ulama salaf, padahal apa? Jauh sekali dari prinsip para ulama salaf di dalam beragama. Na'udzubillah. Faqad ahsana asarahum 'alan nas wa aqbahan nas asaran nas 'alaihim. Dan alangkah baiknya, alangkah indahnya pengaruh baik para ulama kepada para manusia, dan alangkah buruknya pengaruh manusia atas para ulama. Naam. Dituduh, dicaca, dicaci maki, digelari dengan gelar yang tidak-tidak ketika kita mendakwakan al-haq. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Yanfuna an kitabillah tahrifal ghalin, yang mana para ulama menafikan, meniadakan dari Al-Quran, membersihkan tahrifal ghalin, penyelewengan al-ghalin, orang-orang yang gulu, orang-orang yang melampaui batas, wantihalal mubtilin, dan kelaiman-kelaiman orang-orang yang batil, yang selalu menyuarakan apa? Kebatilan, yang mana mereka mengklaim atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka apa? Ini sesuai Al-Quran Sunnah, padahal apa? Tidak. Wa ta'wilal jahilin, dan juga apa? Ta'wil. Apa ta'wil? Tahrif di sini ya. Nah, makna-makna yang dibawakan oleh orang-orang jahil, alladzina aqadu alwiyatal bid'ah, yang mana mereka sangat getol mengikat panji-panji bid'ah. Wa atlaqu iqalal fitnah, dan juga sangat getol di dalam melepaskan tali kekang fitnah. Kesesatan mereka lepas, tersebar kemana-mana ke banyak manusia, makanya banyak yang sesat.
Fahum mukhtalifuna fil kitab. Mereka adalah orang-orang yang berselisih di dalam Al-Quran. Mukhalifuna lil kitab, dan menyelisih Al-Quran. Mujmi'una ala mufaraqatil kitab, dan mereka adalah orang-orang yang bersepakat hakikatnya untuk berpisah dan untuk mufaraqah. Apa mufaraqah? Menjauh, memisahkan diri dari Al-Quran. Wa yaqulun 'ala Allah, mereka berkata atas Allah, wa fillah, pada Allah, wa fi kitabillah, dalam Al-Quran, bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu sedikit pun. Yabtadi'una kullama tahwahu nufusuhum wa tardahu uquluhum. Mereka adalah orang-orang jahil, orang-orang sesat, membuat bid'ah, membuat perkara baru sesuai yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka dan yang diridhoi oleh akal-akal mereka. Oh, ini masuk akal. Oh, ini kalau ini enggak masuk akal. Oh, ini masuk akal nih. Kita harus suarakan ini, padahal bid'ah. Padahal tidak ada sedikit pun dari salaf. Mu'taqidina jazimina anna dzalika huwal falahu wasabilu ilal jannat. Mereka dalam keadaan itu meyakini dan memastikan bahwasanya hal tersebut adalah kemenangan dan jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Hatta wasala bihimul hal ila khadi'atin nas bi kasrati syubah. Sampai-sampai mereka telah sampai kepada suatu keadaan yang mana keadaan tersebut khadi'atin nas, mereka menipu banyak para manusia. Karena kebanyakan syubhat yang mereka pelopori, kebanyakan syubhat yang mereka adakan. Wa ka'annaha qat'un minal lail, seakan-akan syubhat tersebut bahkan potongan-potongan dari malam. Saking gelapnya, bingung seorang. Na'udzubillah. Fa na'udzubillah min fitanil mudillin, maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah orang-orang yang menyesatkan. Nah, ini muqaddimah diambil dari kitab Radd 'alal Jahmiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lanjut. Amma ba'du, adapun setelah itu, famin ahammi musannafati Syekhul Islamil Mujaddidi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi abwabil aqidah nawaqidul Islam al-asyarah. Di antara tulisan yang sangat penting yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab-bab akidah itu adalah pembatal-pembatal keislaman yang 10. Wallati sannafaha rahimahullah hainama ra'a fi asrihi ma yandalahul jabin wa yadma atau yudmi lahul qalbu, atau boleh yadma, harusnya itu yadma lahul qalbu. Yang beliau tulis pembatal keislaman yang 10 ini ketika beliau rahimahullah melihat suatu realita yang ada di zaman beliau. Mayan dalahul jani ajabin, yang membuat dahi berkeringat, mengkerut, artinya berkeringat, maksudnya kaget gitu. Ya Allah, kenapa kayak gitu? Dan juga membuat damai dari dam membuat hati itu berdarah, tercabik-cabik melihat yang namanya kesesatan dan kekufuran merajalela. Karena beliau memiliki ghirah yang sangat besar dalam dakwah. Dan inilah harusnya seorang dai ketika melihat kesyirikan merajalela, kekufuran, harus dia semangat dakwah tauhid. Jadi antum nanti walaupun apapun antum ajarkan, tauhid jangan sampai jahil. Antum ngajar nahwu misalkan suatu lembaga, ngajar usul fikih, tauhid utama. Jangan sampai antum di situ kholal, ada cacat. Nah, dakwahkan. Fada'an nas ila tauhidillah wa ifradihi bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah wa hadzarahum minal wuqu'i fi syirk. Lihat di sini. Syekh Muhammad menyeru manusia untuk kembali kepada tauhid Allah, mengesahkan Allah dalam ibadahnya, meninggalkan ibadah yang mereka ibadahi daripada selain Allah Azza wa Jalla. Wa hadzarahum, dan Syekh memperingati mereka dari terjatuhnya kepada kesyirikan. Wa qama mujahidan li ikhrajin nas min dhulumati syirki wal bid'ah ila nuri tauhid wa sunnah. Syekh betul-betul berjihad, betul-betul masang badan, berjihad, bermujahadah
untuk mengeluarkan manusia pada saat itu dari kegelapan, kesyirikan, kebid'ahan kepada cahaya tauhid dan sunnah. Yang mana udah kita ceritakan ya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di zaman beliau banyak ulama fikih, banyak ulama hadis, banyak. Cuma ulama tauhid yang tauhidnya benar jarang sekali. Ya, beliau ngiterin yang namanya Najd, baik di awalnya beliau dari apa? Asal beliau di mana? Uyainah, belajar ke Diriyah, belajar kemana-mana beliau belajar. Beliau belajar ke Mekkah, ke Madinah, ya, kemudian beliau belajar ke bahkan mau ke Syam. Nah pada saat itu nggak jadi. Wah semangat beliau belajar fikih. Penjuru kota beliau iterin ya, beliau berjalan keliling demi belajar ilmu agama. Nah, kemudian apa? Awal-awal dakwah beliau bagaimana di Uyainah sama Amir, akhirnya apa? Diusir karena banyak yang nggak setuju, karena kesyirikan yang udah merajalela. Tapi beliau nggak nyerah, karena islahul ummah bitauhid, ya, memperbaiki umat dengan tauhid, bukan dengan ilmu yang lainnya, bukan dengan fikih, bukan dengan nahwu, bukan, ya, bukan dengan usul fikih, enggak. Tauhid dulu, bagaimana mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Diusir, beliau barulah ke Diriyah, disitulah dakwah di situ mulai muncul, naam, dan semangat dakwah beliau di situ. Artinya banyak orang-orang yang ikut di situ baru. Walaupun sebelumnya di Uyainah juga apa, sudah banyak ikut. Naam, barakallah. La yakhafu fillahi laumata laim. Beliau tidak takut karena Allah Azza wa Jalla orang-orang celaan orang-orang yang mencela, cacian orang-orang yang mencaci, enggak takut. Ya, di mana beliau digelari dengan Wahabi, takfiri, Khariji dan semisalnya. Apalagi pada saat itu apa? Banyak ya orang-orang yang ngaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah tapi memusuhi beliau. Mengklaim bahwasanya saya Sunni Salafi, menuduh beliau takfir dan semisalnya. Ini banyak ya. Dicela, dicaci maki. Apalagi apa? Daud bin Jirjis, ya, pengusung Murji'ah di antara ya orang-orang yang mengusung Murji'ah di zaman ini. Fasanafa fi hadhihi nawaqid muhadziran lin annasa min al-wuqu'i fiha. Beliau menulis pembatal-pembatal keislaman ini dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati para manusia jangan sampai terjadi atau terjatuh pada kesyirikan pada pembatal-pembatal tersebut. Fajazahullahu an ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam khairal jaza. Semoga Allah Azza wa Jalla ya memberikan balasan kepada beliau dari umat Muhammad SAW sebaik-baiknya balasan. Waqad anal ulama wa tullabul ilmi bihadhihi nawaqid. Dan sungguh para ulama telah memiliki perhatian. Para penuntut ilmu juga telah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kitab nawaqid ini. Fahafadhuha wa qamu bi syarhiha wa ta'liqi 'alaiha wa tadrisiha fil masajid ala mu'taqadi ahli sunnah wal jamaah la ala mu'taqadi ahli takfiri wal hizbiyat alladzina syarahu hadhihi nawaqid ala ma tahwahu nufusuhum. Di mana mereka menghafalnya, mereka mulai mensyarahnya, menta'liq atas risalah tersebut, mengajarkannya di masjid-masjid di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan di atas akidah apa? Takfiri, Khariji, atau di atas akidah hizbiyah. Yang mereka mensyarah nawaqid ini ya sesuai keinginan nafsu mereka. Artinya apa? Ada orang yang dia nggak anti dengan kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi apa? Dengan pemahaman yang sesat, keliru. Ya. Baik ekstrem kiri atau ekstrem kanan, baik Khawarij ataupun Murji'ah, banyak dari mereka. Jadi jangan tertipu antum. Oh, kajiannya nawaqid Islam ya. Oh, kita kehadir lah. Jangan dulu, sebentar. Ya siapa tahu antum lihat dulu caranya siapa. Oh, Syekh ini. Oh, jangan. Kalau Syekh misalkan siapa gitu ya. Dan alamat tahwahu nufusuhum wa gharrau bihi al-katsir min amatin nas wa khassatihim. Dan mereka adalah orang-orang yang menipu daya, menipu banyak umat dari orang-orang awamnya
keumuman kaum muslimin, keumuman manusia, dan yang khususnya maksudnya dari kalangan para penuntut ilmu. Nah, banyak yang tertipu. Dipikir ini Ahlussunnah, ternyata bukan. Bahkan mensyarah salah satu usul Al-Khariji seperti Khalid Al-Ghamidi. Nah, ini Khariji. Ada kitab-kitabnya dia. Nah, wa min thamma ubtulina bi ahlil bid'ah wa syiqaq wa nifaq alladzina qadahu fi da'watil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan dari sinilah kita itu diuji oleh Allah dengan adanya ahlil bid'ah, orang-orang yang memecahkan, ya, ahli syiqaq, orang-orang yang memecah belah, wa nifaq, munafik, yang mereka menjelek-jelekan, mengkerdil-kerdilkan dakwahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wattahamu kutubahu wa kutubad dakwah as-salafiyyati bi annaha masdarul irhab wa tatarruf. Disinilah disebabkan oleh orang-orang Khawarij inilah, ahli takfir inilah, yang mensyarah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Dakwah, itu mereka ahlu bidah, ahlu syiqaq wan nifaq, itu menuduh kitab-kitabnya beliau dan kitab-kitab dakwah salafiyah bahwasanya itu adalah kitab sumber dari al-irhab, terorisme, wa tatarruf, ekstremisme. Jadi tembak, kafirkan, bom, enggak kayak gitu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika ada orang yang murtad, beliau mengamalkan man baddala dinah faqtul, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Tapi yang bunuh bukan beliau, amir, pemimpin. Dia bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang dari kalangan orang-orang ahli bid'ah. Dan ini disebabkan apa tadi? Orang-orang takfiri hizbiyah. Cek apa ditulis, perhatikan. Udah nggak puasa nih kita, bebas minum. Oh, jangan nggak fokus antum. Apa antum syawalan? Hah? Masih banyak kue kan? Oh, kasihan banget. Sedih. Sayran ala ma yaquluhu rawafid wal kuffar fi hadha az-zaman alladhina hadzaru minhu wa min da'watihi wa wasafuha bil wahhabiyah. Yang mana mereka ahlu bidah ini, ahlu nifaq wa syiqaq, sebenarnya berjalan di atas apa yang telah diframingkan oleh orang-orang rawafid, diframingkan oleh orang-orang kufar di zaman ini. Yang mana mereka, orang-orang rawafid dan kufar, itu sangat mentahdzir, memperingati orang dari bahayanya Imam Dakwah, dari bahayanya dakwahnya beliau. Dan mereka memframing, mensifati dakwah ini dengan dakwah Wahabiyah. Wa ghairi dzalik min alqabi ahli bidah, dan semisalnya dari lakap-lakap ahli al-bidah, na'udzubillah. Wa sadaqa Ahmad bin Sinan al-Qattan haitsu qala. Dan telah benarlah Ahmad bin Sinan di mana beliau berkata, fa laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu atau yabghudu ahlal hadis. Tidaklah hidup di dunia ini ahlul bid'ah melainkan hidupnya dia pasti membenci ahlul hadis, maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini di kitab apa namanya? Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, kita akan pelajari juga di kitab. Ya, di syarah Syekh Al-Allamah Ar-Razi. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi. Nah, makanya antum ketika ada dakwah jangan heran. Ya, mau kebencian tersebut dari ahlu bidah yang betul-betul bid'ahnya parah banget, ya bidah kufri, atau ya ahlu bidah yang mereka apa? Dari kalangan murji'ah mu'assirah. Pasti mereka akan membenci kita. Akan membenci dakwah tauhid yang hak ini, yang totalitas, yang enggak sepotong-sepotong mengambil kalamnya ulama dengan khariji, takfiri, hizbi, HTI dan semisalnya. Nah, qala Abu Hatim Ar-Razi, alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Kata Abu Hatim Ar-Razi, ya muhaddis, imam al-jarh wa ta'dil. Apa kata beliau? Di antara tanda ahli bid'ah, mereka adalah orang-orang yang waqi'ah, mentuduh
ya, menuduh fi ahli asar, orang-orang ahli asar, maksudnya ahlu sunnah. Karena kan mereka bidah ini kan sangat benci dengan asar. Wa alamatuz zanadiqah, tanda seorang itu adalah orang zindiq, munafik. Tasmiyatuhum ahlal asar hasyuyah. Mereka menamai, melakobi, melebeli ahlu asar dengan hasyuyah. Katanya orang-orang yang hasyui. Yuriduna bidzalika ibtala al-asar. Yang sebenarnya mereka maksudkan dari hal tersebut adalah ingin membatalkan asar-asar yang telah mereka ya kokohkan dari kalangan al-sunnah wal jamaah al-hadis. Ya, hasyuyah ini orang yang suka campur adukan hadis sahih dhaif dan semisalnya. Tujuannya apa? Digelari gitu ya supaya batil, supaya membatalkan asar-asar yang telah dinukilkan oleh al-sunnah, al-hadis. Wa alamatul qadariyah, tanda dia adalah qadariyah, tasmiyatuhum ahlas sunnah majbarah. Mereka melabeli al-sunnah wal jamaah dengan jabariyah. Ya salah, jabariyah. Naam. Wa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnah musyabbihah. Tanda dia adalah seorang jahmi, mereka menamai al-sunnah dengan musyabbihah. Wa alamatul rafidah tasmiyatuhum ahlul asar naibah wa nasibah. Tanda dia adalah rafidah, mereka melabeli ahlul asar dengan naibatan atau naibatun. Orang-orang yang ya naibah, bodoh, parasit dalam dakwah katanya. Nasibah, orang-orang yang menggelari permusuhan, nawas maksudnya membentangkan permusuhan kepada ahlul bait katanya gitu. Naam. Tidak mau mensucikan ahlul bait kata mereka gitu. Na'udzubillah. Qultu, saya katakan, wa kullu dzalika asabiyah. Semua hal tersebut adanya disebabkan karena asabiyah, fanatisme. Fanatisme buta dengan golongan, kelompok. Ya. Udah bangga dengan apa yang mereka capai. Wala yulhaqu ahlu sunnah illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Dan tidak dikelompokkanlah ahlu sunnah kecuali dengan nama sematan satu saja, yaitu adalah ahlu hadis. Ashabul hadis. Intaha kalamu. Ini juga akan dibahas nanti. Qala wa laqad an'ama Allahu ala syekhina al-'allama al-faqih Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah taala bi syarhi hadhihi nawaqid fi Masjidil Amir Mut'ib Ibni Abdul Aziz al-Su'ud syarhan kafiyan wafiyan li ta'umma bihil faidatul maqsudatu wal marjuwah. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmat yang sangat melimpah kepada syekh kami, kata pentahrir ini, kepada Syekh Al-Alamah Faqih. Naam. Beliau selain ahli tauhid, naam, beliau adalah faqih Hanabilah. Naam, beliau yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah berikan nikmat dengan dimudahkannya mensyarah, menjelaskan nawaqid Islam ini di Masjid Amir Mut'ib bin Abdul Aziz Al-Su'ud dengan syarah yang kafian, mencukupi, wafian, sama, betul-betul syarah yang lengkap gitu ya, yang dengannya faedah yang dimaksudkan dan yang diharapkan itu telah sampai menyeluruh, artinya sesuai target gitu ya, mencakup segala faedah yang syarah tersebut mencakup segala faedah yang diharapkan, faedah yang dituju. Nanti makanya antum lihat aja, bagus Masya Allah. Wa laqad harastu ala ikhraji hadha syarhi bi surati allati tarawnaha, dan saya telah bersemangat, artinya niat nih untuk mengeluarkan, menjadikan syarah ini dengan bentuk yang kamu lihat sekarang ini. Artinya mau ditafrik gitu. Fatalabtu minasy-syekh tafrigha hadha syarh al-nafi'. Saya minta dari syekh supaya saya ingin tafriq, nulis, jadi catat dari syarah yang bermanfaat ini dari kaset yang direkam. Fa'adzina li bidzalika, kemudian syekh mengizinkannya. Summa aratuhu alaihi ba'da tafrighi wa
saffihi ma'a idhafati al-as'ilatil muhimmah al-muta'alliqah fi kulli naqid min nawaqil Islam. Kemudian setelah saya selesai aradtuhu alaih. Saya berikan lagi kepada Syekh. Ba'da tafrighi, udah saya tafrigh nih, kemudian saya paparkan lagi nih, semua dilihat ke Syekh, dilihatin ke Syekh. Ya, terus pokoknya kayak gitu. Kemudian di situ disertakan dengan tambahan tanya jawab yang sangat penting yang berkaitan dengan setiap pembatal dari pembatal-pembatal keislaman yang dibawakan di sini. Jadi Syekh ini udah ngelihat semua syarahnya. Jangan sampai dikatakan itu Syekh nggak ngelihat, nggak tahu kayak gitu. Ada yang tahrif dan naudzubillah. Lita'ummal faidatul maqsudah, ya supaya faedah yang dituju ini itu dapat menyebar. Fanadhara fihi wa qawama wa adhafa wa hadhafa ma ra'ahu. Kemudian Syekh nadhara fihi, nadhara berarti meneliti, diteliti. Wa qawama dibenarkan. Wa adhafa kemudian diidhafahkan, ditambahkan lagi. Wa hadhafa ma ra'ahu, dan beliau menghapus apa yang beliau sekiranya pas untuk dihapus. Tsumma ajazani khatiyan binasy. Kemudian Syekh mengizinkan saya secara tulisan khat tangan untuk disebarkannya. Wallahil hamdu wal minnah. Nah, kalau di sini ditulis lagi pakai tulisan, kalau di kitab Al-Furuq enggak ditulis lagi ya. Betul, memang tulisan Syekh asli itu. Nah, wah kopinya kurang banyak ini. Enggak berasa. Wa fil khitam, penutup, as'alullaha an yubarika fi hadzal juhd wa an yataqabbalahu minni wa yaj'alahu khalisan liwajhihil karim shawaban ala sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an yunawwira basaira wa absaril qari'ina li ma'rifatil haqqi minal batil wa an yuwaffiqa syekhana lima yuhibbu wa yarda wa an yaghfira lil imamil mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab wa an yuskinahu fasiha jannatihi wa an yahsyurana wa iyyahu ma'an nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa sallama tasliman katsira. Allahumma amin. Lanjut. Nah, tarjamah beliau ini enggak usah kita baca. Kita langsung ke ad-darsul awal fi bayani al-muqaddimatin nafi'atin insyaallah qabla syuru' fi syarhi nawaqil Islam. Nah, di sini kita mulai pelajaran pertama. Jadi di sini ada sedikit muqaddimah ya. Sedikit muqaddimah sebelum masuk kepada inti daripada nawaqid. Ya, syarah nawaqid Islam. Baik. Kita baru sampai mana kemarin? Baru kan? Baru sampai sini kayaknya. 21. Enggak, di kitab anak kayaknya baru halaman 21. Oh iya. Baru dikit lah. Baik, lanjut. Nah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Wa ba'du, an-nawaqid jam'u naqidin ismu fa'ilin min naqdi syai' idza hallahu wa hadamahu wa afsadahu. Nawaqid jamak dari kata naqid, pembatal. Naqid ini adalah isim fa'il min naqdi syai', dari naqdi syai'. Idza hallah wa hadama wa afsada. Maksudnya ketika hilang, maksudnya pergi, kemudian hancur, merusaknya. Allah Ta'ala berfirman, wala tanqudul aiman ba'da tauqid. Janganlah kalian tanqud, membatalkan sumpah tersebut ba'da tauqidiyat. Setelah Setelah ditaukidkan, ditekankan dengan sumpah yang ada. Nah, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya. Ya, naqadat ini menguraikan, membatalkan, menghancurkan, merusak benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Min ba'di quwwatin ankatha. Nah,
Intinya ini adalah syahid daripada makna nakid secara bahasa. Barakallahu fikum. Wal Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Hada ta'riful Islam. Di sini Syekh akan menjelaskan, artinya di sini akan memberikan muqaddimat tentang makna Islam. Apa sih Islam itu? Supaya nanti kita connect pembatal keislaman. Nah, berarti Islam itu apa? Jangan-jangan sebelum masuk pembatal keislaman memang dia belum muslim sebelumnya. Itu ya. Terkadang kayak gitu. Belum pernah masuk Islam, ya berarti udah kafir asli. Nah, apa artinya Islam? Islam itu adalah al-istislam lillah bitauhid. Pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Patuh kepada Allah dengan ketaatan, tunduk. Wal bara'atu minasyirki. Dia apa? Bara'ah. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini adalah definisi Islam. Itu ditutup tuh. Siluk tuh. Wa aslama ma'anahu istaslama. Aslam maknanya adalah istislam. Fahuwal istislam lillah jalla wa ala bitauhidih wa ikhlasul ibadah duna siwa. Berarti apa? Aslama yuslimu islaman, istislam lillah. Ya. Pasrah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya. Jadi pasrahnya kita dengan bertauhid. Mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Faman lam yastaslim lillah fahuwa mustakbir. Barang siapa yang tidak pasrah, yang dia tidak patuh, istislam kepada Allah, maka dia berarti mustakbir, orang yang sombong. Wa man istaslama lillah wa ghairi fahuwa musyrik. Dan barang siapa yang istislam kepada Allah, udah patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah dan kepada yang lainnya, tapi kepada yang lainnya juga, maka dia berarti musyrik. Wa amma man istaslama lillahi wahda fahuwa al-muwahhid. Adapun orang yang istislam kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya, maka dia adalah muwahhid. Makanya enggak ada istilahnya orang musyrik dikatakan muwahhid. Muwahhid itu kalau satu aja yang diibadahi. Kalau yang diibadahi banyak ya bukan muwahhid, namanya musyrik. Udah gelarin aja musyrik gitu. Paham ya? Enggak sinkron dengan definisi Islam yang dibawakan oleh para ulama. Walihada qala, oleh karenanya berkata huwal istislam lillah bitauhid. Ada bitauhidnya. Ya, ada muqayyidnya. Muta'alliq. Barakallahu fikum. Wa tauhid huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Nah, di sini dengan ketika dibawakan bitauhid, dijelaskan apa sih tauhid supaya lebih paham. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla bil ibadah, dengan ibadah. Bi an yaj'alal ma'buda wahidan badala an yakuna al-ma'bud alihatan mutafarriqatan yakuna ilahan wahidan wa huwa Allah. Dengan menjadikan sesembahan itu cuma satu, ya. Dia menggantikan sesembahan yang yang disembah alihatan mutafarriqah, sembahan yang sangat banyak, yang beragam-ragam, bermacam-macam, berbeda-beda, menjadi satu sembahan saja. Itu adalah Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru, ini pada jelaskan ya, jelas banget asli. Ini tauhid jelas. Orang yang enggak paham udah Islam lama, berarti dia enggak belajar. Naam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Ilah maknanya ma'luh. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Dia, Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha sucinya. Ya, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Taubah ayat 31. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah, mentauhidkan Allah, mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan agama, maksudnya
ibadah lahu hanya kepada Allah azza wa jalla. Hunafa, lurus, hanif, muqbil 'ala Allah wa mu'rid an siwah. Itu nama hanif. Hanif itu apa? Muqbil 'ala Allah. Dia betul-betul apa? Hanya fokus beribadah kepada Allah dan mu'rid amma siwah. Berpaling dari apa yang selain daripada Allah azza wa jalla. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Jadi hanif itu bukan lurus maknanya. Keliru nih. Kalau orang maknanya hanif lurus, bukan. Tapi apa tadi? Jangan antum salah ya, catat kalau nggak ada. Kalau yang penting-penting itu dicatat. Ada nggak di sini maknanya? Antum kalau lagi ngejelaskan hanif harus jelasin itu ya. Jangan antum lupa. Kalau antum nggak ingat catat. Nah, apa tadi maknanya Rul? Catat langsung. Catat. Ya, apa Jack? Hah? Oh, begitu doang masa. Al-muqbil 'ala Allah. Antum kalau ada faedah, langsung gerakan cepat tangan antum. Jadi jangan antum apa namanya? Nanti aja lah ngelihat buku anak di anak nggak ada juga bukunya, nggak dicatat dari otak ini. Mau ngelihat otak ada masa? Mungkin kan minjem otak set. Antum juga nanti ketika belajar sama syekh rekaman harus cepat, jangan antum mengandalkan. Terus stop aja rekamannya. Enggak, kalau bisa gaskan. Ustadz, semua syekh nanti ketika offline kan nggak bisa. Syekh stop dulu, nyatet. Antum harus latihan untuk nulis cepat dari sekarang. Ya. Apa tadi? Kemudian wal mu'rid amma siwah. Intabih ikhwan, intabih. Amma siwah. Barakallahu fikum. Wa yuqimus shalah, dan dia menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang qayyimah, yang lurus, yang lempeng, sesuai yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla. Hadza huwal Islam wa huwa dinul qayyim. Ini adalah Islam, ini agama yang lurus. Inilah hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah azza wa jalla. Ini juga nilai tauhid. Setelahnya Allah katakan amar Allah ta'budu ilaih. Allah tidak memerintahkan kecuali agar supaya Allah tidak memerintahkan kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Di antara bentuk ibadah apa? At-tahkim. Ya. Berhukum wa tahakum ila ma anzalallah. Berhukum dan menjadikan referensi hukum kepada yang Allah azza wa jalla turun. Itu juga adalah bentuk ibadah. Tauhid. Dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Yang demikian itu adalah agama yang lurus, akan tetapi manusia kebanyakan enggak tahu. Sampai Murji'ah pun enggak tahu. Na'udzubillah. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Hadza huwa Islam, ini adalah Islam. Tauhid. Wa amma qauluhu al-inqiyadu lahu bi ta'ah. Ini ya. Jadi sebelum kita lanjut, jadi Islam istislam lillah. Dia harus betul-betul Islam lebih tauhid. Tauhid ini mencakup semua tauhid. Ya, baik i'tiqadnya atau amaliyahnya. Walaupun nanti amaliyahnya lebih ditekankan lagi dengan inqiyad. Jadi istislam lillah bi tauhid itu di antara bentuknya apa? Amalan hatinya aja, ya. Di antaranya amalan hatinya juga. Kemudian i'tiqadnya, kemudian amalnya, aksinya terhadap tauhid uluhiyah. Karena kan rububiyah kan i'tiqadnya gitu kan. Kemudian apa? Diaksikan dengan uluhiyah. Inqiyad. Nah, inqiyad apa? Patuh. Inqiyad ini amalan apa? Hati. Baru dikatakan patuh dengan apa? Ketaatan. Ketaatan itu amalan jawarih badan. Ini adanya talazum antara hati dan badan. Wa yani annahu ma tauhid kan taqut li awamirillah jalla wa ala wa taf'aluha wa tatruku ma nahallahu anhu wa tajtanibuhu. Maksudnya apa? Yaitu kamu bersama tauhid, ya, bersama tauhid yang tadi sudah dikatakan,
kamu itu tanqadu, patuh, tunduk terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu lakukan perintah tersebut. Kamu tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan kamu jauhkan sejauh-jauhnya. Tajannub. Sejauh-jauhnya. Janib. Ya, kalau kata Syekh Utsaimin, ya, maksiat di depan, kita di belakang, gitu ya. Tajannub, jauh. Ya, anta fi janib wa maksiat fi janibin akhar. Kamu di satu sisi, maksiat di sisi yang lain. Kurang lebih gitu mana. Masya Allah. Itu namanya inqiyad. Wa ta'ah tashmalu fi'lal ma'murat wa tarkal manhiyat. Fala yakfi i'tiqadul wahdaniyah bidunil amal. Lihat di sini. Taat itu mencangkup perbuatan yang diperintahkan, yang melakukan perkara yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Enggak cukup cuma hanya sekedar apa? Meyakini tentang kewahdaniyahan Allah. Yuk kita yakini i'tiqad tanpa adanya amal. Nah, ini menunjukkan apa? I'tiqad itu enggak cukup dalam masalah agama, masalah iman, harus adanya amal jawarih. Nah, ini dalam iman ya, kita Al-Furuq udah kenyang kemarin. Tapi belum selesai itu ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Nah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini di antara bentuk inqiyad harusnya ini. Ya, di antara bentuk inqiyad tauhid, konsekuensinya apa? Bara'ah minasyirki wa ahli. Bentuk yang harus ada direalisasikan oleh seorang yang mukminil muwahhid. Dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Fala yakfi anal insan la ya'budu illallah. Enggak cukup semua orang manusia itu hanya mentauhidkan Allah. Enggak cukup cuma dia mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Fala budda, tapi harus ada an yatabarra'a minasyirki wa ali. Harus ada dalam dirinya nilai berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Harus itu wajib. Berarti namanya wala wal bara. Kalau antum enggak paham pembatal keislaman, enggak tahu mana orang musyrik, mana murtad, nanti enggak bisa antum wala wal bara. Sedangkan al bara ini kepada syirik dan pelakunya wajib. Ya. Kalau antum mualah, bahkan sebab kekafiran itu mualah. Nanti akan disebutkan sebab kekafiran mualah. Apa mualah? Loyalitas. Tolong menolong, membantu. Sama siapapun kafirnya. Apalagi sama Israel duduk-duduk. Itu. Berbahaya. Amerika cuma karena apa? Supaya barang impor turun. Ternyata enggak turun. Udah nggak menggadaikan agamanya, ternyata apa? Sama baik harganya, malah naik katanya. Dikibulin bukan dikebulin gitu. Coba dikebulin, ini enak kemarin masuk. Ini dikebuliin enak. Taib wajib berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, wa ya'taqida butlanahu wa kufral musyrikin wa an yubghidahum wa yu'adiyahum fillah azza wa jalla. Tuh antum harus perhatikan tuh, antum pakai stabilo tuh. Ini namanya konsekuensi daripada muwahhidin, orang yang bertauhid. Dia yakini kebatilan kesyirikan tersebut. Yakini juga kafirnya orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Yakini itu wajib. Dan wajib bagi dia, ini wa an yubghidahum, maksudnya apa? Fala budda an yubghidahum. Atafnya kepala buddha, wajib berarti masih. Untuk memusuhin mereka, benci sama mereka. Wa yu'adiyam, dan memusuhi mereka. Fillah, karena Allah Azza wa Jalla. Jadi sama orang kafir, siapapun itu kafirnya, musyriknya, bukan malah rangkul-rangkulan, salam lintas agama. Kalau lagi ada acara ke gereja, naudzubillah, ini mah bukan muslim, musyrik. Selamat hari raya Nyepi, ngajakin orang semuanya Natalan. Bukan gitu. Islam itu nggak ada keislaman sedikit pun di situ begitu. Nggak sah Islam karena nggak baro'ah minasyirik wa ali. Islam tuh baro'ah harusnya. Ya kalau umpamanya Islam kayak gitu, ngapain Nabi capek-capek lari ke Mekah mau dibunuh? Berarti Nabi nggak kayak gitu. Paham ya?
Yajibu alaika an tu'adi a'da Allah. Wajib bagi kamu untuk memusuhi, memerangi musuh-musuhnya Allah. Bagaimana bisa kita mencintai mereka sedangkan mereka dibenci oleh Allah dan Rasulnya, diperangi. Dan mereka musuh-musuh kita, bagaimana bisa antum malah santai, tenang? Nggak boleh. Wa antuhibba awli Allah, dan juga wajib atasmu untuk mencintai wali-wali Allah dari kalangan muwahhidin. Fatuhibbu ma yuhibbuhullah wa man yuhibbuhullah. Kamu cinta apa? Ini sifat ya. Sifatnya. Apa yang dicintai oleh Allah dan siapa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Orangnya ini. Wa tubghidu. Wa tabghudu sama juga boleh. Wa tabghudu ma yabghuduhullah wa man yubghiduh atau yabghuduh wa man yabghuduhullah. Dan kamu membenci apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dan siapa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Wajib. Ya. Seperti orang kafir main bola. Antum yang suka bola, jangan antum suka sama Ronaldo, kafir. Wajib antum benci. Kalau antum minal muwahhidin, harus antum baro'ah. Apalagi kalau menyanjung-nyanjung, ya Masya Allah, CR Masya Allah, masa ngawur. Apa Masya Allahnya? Kafir Masya Allah. Nggak boleh kayak gitu antum. Itu bisa membatalkan tauhid antum. Opa Korea, ya Allah. Sebenarnya. Iya itu betul itu. Na'udzubillah. Ya, astagfirullah. Wajib untuk dibenci tuh, jangan disimpan. Ada makna qauli wal bara'atu minasyirki, wa inilah makna ucapan beliau berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kama tabarra Ibrahim alaihissalatu wassalam walladzina ma'ahu minal musyrikin. Kama qala, sebagaimana Ibrahim berlepas diri dan orang-orang yang bersama Ibrahim dari kalangan orang musyrik, berlepas diri. Inilah agama tauhid ya kawan. Agama tauhid harus antum ikutin. Enggak boleh ini antum menyimpang dari ini. Allah berfirman, laqad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik. Si Ibrahim, pada Ibrahim walladzina ma'ah, dan pada orang-orang yang bersama Ibrahim. Idz qalu liqaumihim, di mana mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Lihat, tabarra'u minhum wa min ma'budatihim. Ibrahim dan pengikutnya berlepas diri dari mereka. Ya, Ibrahim dan orang-orang beriman, pengikut Ibrahim pada saat itu berlepas diri minhum, dari mereka, dari orang-orang musyrikin dan dari yang mereka sembah dari Tuhan-Tuhan yang ada. Enggak boleh. Kafarna bikum, kita kufur kepada kalian, kita ingkar. Wa bada bainana wa bainakumul adawa, dan telah jelas antara kita dan antara kalian permusuhan. Enggak boleh bersahabat dengan orang kafir, enggak boleh. Tolong menolong, cinta kasih sayang enggak boleh. Wal baghdha, kebencian, abadan, selama-lamanya dinafikan, tuh enggak boleh berarti. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi, sampai kalian beriman hanya kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Mau dianggap radikal, mau dianggap ekstrim, apa segala macam, biarin, enggak apa-apa. Ya, kan gitu. Kita menggelari orang kafir, oh ini radikal. Radikalisme, radikal bebas. Radikal bebas kayak apa ya? Apa tuh radikal bebas? Barakallahu fikum. Enggak boleh kayak gitu. Oh, untuk supaya tidak menyakitkan mereka, kita gantilah kafir nih menjadi gelarnya non muslim. Sama aja, enggak selamat. Lebih halus katanya. Ini kan apa? Merasa lebih baik dari apa namanya? Pendapatnya daripada Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan Islam tuh enggak lebih baik daripada yang mereka katakan. Ini kurang baik kalau kafir nih, kasar. Lebih baik non muslim. Kafir lah, lebih baik non muslim. Aneh ini orang.
Jangan terpengaruh dengan media kayak gitu. Naudzubillah. Media kufar, zanadiqah. Dan juga ya, mereka ini juga menggelari kita toh dengan gelar-gelar yang jelek. Apa digelarinya orang muslim? Iya. Domba-domba tersesat. Oh, udah domba, bandut tersesat lagi. Kata mereka gitu. Kita tuh katanya domba-domba tersesat. Tidak antum. Masa kita mau balas apa? Oh, jangan. Itu kasar. Kita harus empati, simpati kepada mereka. Telkomsel. Ini kebanyakan radikal. Ini bukan radikal, kebanyakan pemikiran liberal yang ada di otaknya dia. Sehingga Ya sehingga kayak gitulah jadinya. Sekuler iya, liberal iya, pluralisme iya. Waduh. Nah, naudzubillah min dzalik. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ini kita masih dalam syarah Al-Bara'ah minasyirki wa ahli. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi besok باذن الله. Jazakumullah khairan ila huna walhamdulillahirabbil alamin.